Rencananya Komisi 4 hari Senin ya, Hari kita Senin ke ya? sekolah. Ke sekolah ya? Belum semua sekolah melaksanakan PTM. LKM masih dianggarkan 2022 dan ini bagian untuk menopang ya, bagaimana akses layanan kesehatan ini dimudahkan ya untuk masyarakat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan Rujuk di Rujuk Podcast dan masih bersama saya Muhammad Lukman. Dan kali ini Rujuk Podcast kehadiran tamu spesial Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bekasi, Bang Sardi Effendi. Assalamualaikum Bang Sardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, karena kita kondisi sehat, kebetulan kita udah vaksin semua nih Alhamdulillah Bang ya? Iya. Kita siap. Ini juga jaga jarak nih prokes Bang. Boleh buka masker nggak izin nih? Oh iya, kita nggak apa-apa ya Bang ya? Nggak apa-apa. Soalnya Komisi 4 bidang kesehatan harus izin dulu. Betul. Ini biar kita memberikan contoh. Betul. Nah, kalau kayak gini kayaknya suaranya nyaman nih, nggak ketutup. Jadi agak jelas. Siap. Bang, kalau bicara Komisi 4 kan tupoksinya paling utama ya, bicara pendidikan dan kesehatan. Nah, di masa pandemi ini Bang, ini kan udah periode tahun kedua nih pandemi di Kota Bekasi nih. Iya. Nah, bagaimana kegiatan kesehatan, pendidikan? Ada hambatan nggak sih Bang selama pandemi ini gitu? Ya, jadi selama pandemi ini kita kan sudah punya namanya peraturan daerah ya nomor 15 tahun 2020 tentang adaptasi Tatanan hidup baru ya. Nah, di sini mengatur berkaitan dengan infrastruktur kesehatan kita ini sudah cukup baik ya karena kita punya RSUD tipe B, rumah sakit tipe D itu ada 4, puskesmas hampir 56, kurang hampir ya di 56 kelurahan itu ya. 56 kelurahan. Nah, kita 8 lagi kurang. Nah, dengan adanya infrastruktur yang kesehatan yang cukup baik ini tentunya dapat mendukung ya kegiatan ekonomi masyarakat tetap tumbuh, aktivitas pendidikan, sosial, kemasyarakatan. Yang jelas memang kita harus patuh terhadap protokol kesehatan. Jadi jangan abai terhadap virus ini ya, virus COVID-19 ini sehingga kita dapat beradaptasi dalam kehidupan kita. Jadi diingat ke waktu kemarin Bang, sebelum puasa, sebelum lebaran itu kayaknya landai nih COVID. Tapi pasca lebaran katanya sempat naik lagi nih. Jadi artinya jangan sampai abai lagi nih ya. Betul. Makanya sekarang ini para ahli epidemiologi sering mengingatkan kita. Yang pertama, kita harus divaksin, menjaga prokes, kemudian kita juga mematuhi ya supaya tidak berkumpul, ya berkerumun, mengurangi mobilitas ya supaya hal-hal ini dapat kita cegah bersama dalam menghindari virus COVID-19. Nah ini menarik Bang, baru 2 hari ini kayak nggak salah nih, kemarin hari pertama, sekarang hari kedua nih, sudah mulai pembelajaran tatap muka nih, PTM di Kota Bekasi. Nah DPRD sendiri selaku lembaga pengawas nih Bang ya, mungkin memberi lampu hijau itu apa sih alasannya PTM di Kota Bekasi boleh berlangsung gitu? Ya karena PPKM ya level kita awalnya 4, ini kan sudah hampir turun ya, bahkan dengan kajian epidemiologi saya kira ini kita sudah masuk ke PPKM level 2 sebetulnya. Sebenarnya udah level 2 bukan level 3 ya? Harusnya. Tinggal kita cross check data ya, berapa memang masyarakat yang masih terpapar COVID-19. Dan tapi rata-rata kan di Kota Bekasi ini udah 95% sudah hijau. Sudah hijau. Artinya kan kita tidak seperti di bulan Juni yang lalu ya. Sempat naik banget gitu naik betul, dan banyak rumah sakit yang bornya kelabakan itu ya. Bed okurasi rate-nya itu ini kan sangat tinggi. Nah, sekarang ini banyak sudah rumah sakit ini sudah normal lagi ya. Bisa melayani bahkan penyakit lain untuk datang ke rumah sakit. Betul, gitu ya. Sekarang sudah penyakit lain ya, spesialisasi penyakit lain sudah bisa ya dilayani. Makanya inilah dasar pembelajaran tatap muka dapat dilangsungkan di Kota Bekasi. Nah, ini baru dilakukan di saat sekarang ini kan untuk SMP baru negeri. Ya. Ini dari SMP ini ada berapa jumlah SMP Bang yang sudah kemarin siap sampai dengan hari ini gitu? Iya, jadi ada 66 sekolah model SMP dan negeri. Ini yang diuji coba supaya nanti ini kalau sukses 66 SD SMP negeri ini melaksanakan pembelajaran tatap muka di masa pandemi, maka seluruh sekolah ini dapat mencontoh lah, jadi role model awal dulu. Nah, makanya kita berharap PTM ini dapat betul-betul disukseskan oleh guru, orang tua murid, dan juga peserta didik. Ya, supaya PTM nanti di tanggal 6 SD SMP itu semua akan disamakan dalam jadwal
masuk sekolahnya. Kalau untuk pembelajaran kemarin itu berapa? Apa kan nggak mungkin normal seperti biasa ya? 5 jam atau berapa jam sih Bang kalau untuk PTM Ya, masa pandemi ini? kalau sebetulnya konsepnya itu 2 jam ya. 2 jam ya? 2 jam itu sudah selesai pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah. Nah, Oke. terbatas ini artinya juga 50% dari jumlah rombongan belajar yang ada. Betul. Jadi tidak semuanya masuk. Nah, kemudian juga pendidikan anak usia dini juga demikian 30%. Nah, karena kalau tidak ada tatap muka, ini memang dari banyak diskusi tentang pendidikan yang terancam itulah mutu pendidikan. Kualitas mutu pendidikan Iya, tadi betul. ya. Kualitas mutu pendidikan ini kita juga mewaspadai banyak pembelajaran ini nih, yang ada yang efektif tidak efektif dalam proses daring. Oke. Makanya dengan tatap muka ini kita berharap pembelajaran ini tetap dapat efektif. Kemudian juga kita ingin lihat bahwa PTM ini betul-betul bagian dari edukasi tentang protokol kesehatan, edukasi bagaimana vaksinasi untuk para pelajar ini, para guru itu dapat dipercepat. Oke, Gitu. jadi Makanya sebenarnya sekolah yang sudah mulai tatap muka ini sudah vaksinasi semua, baik guru maupun siswanya gitu. sudah hampir semua sekolah memang syaratnya itu Dinas Pendidikan itu memonitoring dan evaluasi Oke. ya kaitan kesiapan tenaga pendidik ya, kemudian orang tua dan peserta didik itu sendiri. Oke. Ketika ini sudah siap bahwa sudah divaksin, maka kita punya langkah-langkah ya untuk imunitas diri kita ini kan sudah terjaga ya, sehingga kita bisa dapat nyaman melakukan proses pembelajaran di sekolah. Oke. Untuk mengevaluasi nih Bang, mungkin kan dalam kegiatan PTM ini melibatkan apa saja sih Bang? Selain mungkin dari DPRD, apakah Dinas Kesehatan juga dilibatkan? Karena mungkin evaluasi tiap hari ataukah setiap seminggu sekali gitu Bang? Ya, seharusnya pelajaran tatap muka ini dievaluasi, ada yang harian, ada yang mingguan. Nah, jadi yang dievaluasi itu pertama bagaimana proses pembelajarannya. Oke. Ini melibatkan guru ya, guru itu kesiapannya seperti apa, kemudian juga peranan orang tua siswa Oke. dan peserta didik. Nah, 3 aspek ini kita evaluasi, termasuk dari aspek vaksinasi. Apakah guru, orang tua, dan siswanya sudah divaksinasi atau belum? Oke. Sehingga sekolah ya, kepala sekolah ini dapat mengidentifikasi ya mana yang belum divaksin. Kalau perlu dilaksanakan kembali vaksinasi di sekolah. Dan ini mempercepat angka masyarakat Kota Bekasi ini yang divaksinasi. Jadi kita ini Kota Bekasi ini Jadi terbentuk herd immunity gitu ya? betul, dapat terbentuk herd immunity, dan Kota Bekasi ini betul-betul masyarakatnya yang punya antibodi yang cukup baik ketika sudah divaksinasi. Oke. Baik, kalau Rejo, kita kembali berbincang dengan Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bekasi, Bang Sardi Effendi, yang tadi sempat terpotong di sesi pertama. Bang Sardi, izin, tadi kan sesi pertama sempat saya bertanya bahwa Bang Sardi selaku bicara pendidikan kan emang ahlinya gitu kan, sebelum sebagai anggota dewan emang fokus di dunia pendidikan gitu. Nah, apakah dengan pembelajaran tatap muka yang hanya 2 jam, ini secara standar mutu pendidikan apakah akan tercapai gitu, Bang Sardi? Ya, memang pendidikan ini kan banyak sekali aspek ya yang harus dilakukan ya untuk peningkatan prestasi siswa. Betul. Ya, prestasi siswa ini tentunya tidak hanya guru di sekolah ya, tapi ini perlu juga daya dukung orang tua siswa. Nah, jadi apalagi di masa pandemi, memang tidak di masa pandemi pun ya pendidikan di sekolah itu kan hanya terbatas ya. Nah, makanya kita berharap karena ini masa pandemi yang punya keterbatasan waktu pembelajaran, maka para siswa kita harapkan belajar mandiri di rumah-rumah ya, sehingga orang tua siswa pun dapat mengajari anaknya, kemudian mengevaluasi belajar anak di rumah ya. Oke, jadi kolaborasi ya antara orang tua, kemudian siswa, kemudian guru juga di sekolah gitu ya? Iya, betul. Karena kalau tidak ada sinergi antara orang tua siswa dengan sekolah, dalam hal ini guru, ini saya kira ini agak lambat ya proses pembelajaran diterima. Makanya dengan masa pandemi ini dituntut memang pembelajaran itu pelajaran mandiri ya. Para siswa harus betul-betul belajar di rumah dan tentunya di bawah pengawasan orang tua. Ya. Jadi orang tua harus mengingatkan lah
anak-anak peserta didik kita ini ya anak-anaknya di rumah itu dapat belajar. Oke, kalau bicara kemarin kan belajar online hampir 1 tahun penuh nih. Ini banyak juga keluhan orang tua nih, Bang Sardi ya, bahwa wah ini mah yang pinter katanya orang tua juga karena orang tua yang belajar gitu kan. Nah dengan adanya sekolah tatap muka mungkin ada keceriaan mungkin bagi orang tua sendiri gitu ya Bang ya. Iya, ya memang sebagai orang tua juga banyak menyampaikan bahwa sangat merepotkan sekali Betul. pembelajaran tatap muka ini karena kalau orang tua itu memang ada di rumah ya. Kalau orang tua yang beraktivitas bekerja tentu betul, kan betul. pendampingan anak sama siapa ya. Bahkan ini diperlukan teknologi, kemudian dia pembimbingan belajarnya ya. Makanya dengan ada tatap muka ini pemerintah dalam hal ini kan membuat agar masyarakat ini kembali ya secara kehidupannya, tapi kita dibatasi dengan protokol kesehatan. Oke. Kita diatur ya supaya pembelajaran ini betul-betul aman dari virus COVID-19. Ya, oke. Kalau bicara kemarin Bang, di awal-awal tahun ajaran baru kan sempat juga mau pembelajaran tatap muka gitu kan. Iya. Terus kasus naik lagi. Gitu. Nah, kalau boleh tahu Bang, ini apakah nanti mudah-mudahan tidak terjadi kasus lagi. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya nanti ada sedikit mungkin kasus, apakah nanti dievaluasi lagi Bang, akan ditutup lagi atau tetap diberlakukan PTM gitu Bang? Ya, kalau nanti kajian epidemiologi bahwa angka Virus naik lagi virus gitu. COVID-19 ini naik lagi kasusnya, arti orang yang terkena virus, maka pembelajaran tatap muka ini juga dihentikan. Karena tidak mungkin pembelajaran tatap muka gitu ya? ini tetap berjalan di tengah angka COVID-19 ini misalnya bertambah. Ya, kita berharap tadi ya bahwa dengan adanya pembelajaran tatap muka ini selaras dengan adanya vaksinasi, edukasi protokol kesehatan, ya, kemudian juga edukasi berkaitan dengan aspek kesehatan di sekolah masing-masing. Oke. Karena fungsi sekolah itu kan fungsi sosialisasi. Betul. Ya, makanya saya kira sosialisasi efektif untuk penanganan COVID-19 itu Ya di sekolah ya. Iya. Jadi bagaimana siswa tahu tadi protokol kesehatan gitu. Nah, hari ini Bang atau kemarin sempat mantau nggak Bang pelaksanaan PTM di sekolah Bang? Rencananya Komisi 4 hari Senin ya Hari kita Senin, ke ya? sekolah, tapi pantauan secara umum ini berjalan secara efektif ya. Ya walaupun karena ini baru terbatas beberapa sekolah. Beberapa sekolah ya. Belum semua sekolah melaksanakan PTM. Nah ini saat ini Dinas Pendidikan menyiapkan untuk pembelajaran tatap muka. Oke. Mungkin terakhir Bang nih kalau bicara kesehatan. Pesan Abang nih sebagai ketua Komisi 4 bidang pendidikan ya. Untuk sekolah maupun untuk siswa agar pelaksanaan PTM ini berjalan efektif. Kemudian juga tadi penyebaran virus juga bisa dihentikan atau tidak ada penyebaran, mungkin Bang bisa disampaikan Bang. Ya kita berharap setiap sekolah itu mengefektifkan dulu kan ada UKS ya, unit kesehatan sekolah. Nah sehingga fungsi sekolah sebagai sosialisasi, edukasi tentang pandemi COVID-19 ini, tentang pentingnya vaksinasi ini harus diberikan oleh para guru kepada peserta didik, ya, para siswa, ya, supaya nanti ketika pulang ke rumah, ya siswa ini yang memang sudah diberikan arahan oleh para guru itu tetap memiliki protokol kesehatan di rumah. Dan rumah pun, orang tua pun punya kesadaran penting menjaga keluarga ya terhindar dari COVID-19 ini dengan menerapkan protokol kesehatan. Saya kira. Nah, kita bergeser ke bidang kesehatan. Tadi fokus pendidikan walaupun bicara tentang pandemi ada kesehatan juga, Bang. Kalau bicara tentang kesehatan, Bang, 2021 Kota Bekasi ini untuk anggaran kesehatan berapa sih, Bang? 2022 barangkali ya. Oke. Ya, karena saat ini memang sudah dibahas berjalan kemarin, ya sekarang ya. Kaitan dengan kebijakan anggaran dan PPAS ya. Prioritas plafon anggaran sementara 2022. Oke. Nah, Dinas Kesehatan berdasarkan aturan tentang kebijakan anggaran kesehatan harus 15%. Nah, 15% betul. Nah, sehingga total untuk anggaran kesehatan di Kota Bekasi 15% dari APBD 6 ya? triliun APBD. 6 triliun, Ya, kisaran kalau tidak salah seingat saya itu ya hampir 300 miliar. lebih. Hampir 700-an 700 miliar. ya. Ya, tentunya ini diprioritaskan berkaitan dengan
pelayanan kesehatan di rumah sakit tipe D dan di puskesmas supaya ketersediaan anggaran ini mencukupi untuk layanan kesehatan. Oke. Nah, kemudian juga berkaitan dengan pelayanan-pelayanan yang ada di rumah sakit ya, rumah sakit RSUD itu juga berkaitan ya, bagaimana ketersediaan alat kesehatan. Jadi untuk menambah alat-alat kesehatan di rumah sakit juga nanti Ya, soal anggaran ini ya. betul, karena kita ingin Kota Bekasi ini ya kota yang memang penduduknya cukup banyak dan infrastruktur kesehatannya semakin baik. Oke. Kalau bicara layanan kesehatan masyarakat LKM 2022 tetap dianggarkan. LKM masih dianggarkan 2022 dan ini bagian untuk menopang ya bagaimana akses layanan kesehatan ini dimudahkan ya untuk masyarakat ya. Jadi masyarakat Kota Bekasi ini tentunya dapat berobat kemudian Secara gratis ya. secara gratis pembiayaannya. Makanya ini khusus masyarakat yang tidak mampu ya. Oke. Kita berharap masyarakat tidak mampu ini tidak usah khawatir, yang penting memiliki KTP ya Kota Bekasi. Ini silakan menggunakan layanan kesehatan masyarakat. Ini kan sudah menjadi kebijakan anggaran dari pemerintah daerah. Oke. Kalau bicara rumah sakit RSUD Kota Bekasi ini Bang, kira-kira apa sih Bang yang harus diperbaiki atau mungkin yang masih belum maksimal nih Bang? RSUD Kota Bekasi saya kira sudah cukup baik ya, karena dengan tipe B ini juga sudah cukup melayani banyak masyarakat. Bahkan cuma dari wilayah lain juga masuk ke RSUD Kota bahkan Bekasi ya daerah-daerah penyangga ya. Iya, iya. Cuma memang satu berkaitan dengan ketersediaan lahan parkir. Nah, makanya kita berharap adanya gedung parkir itu di samping gedung F yang di belakang. Oh, di belakang ya? Iya, kemudian nanti parkir itu terintegrasi dengan gedung D yang di depan untuk layanan kesehatannya. Jadi nanti orang parkir, kemudian dia nanti terintegrasi gedung itu dan dia bisa ke gedung D untuk jadi aksesnya nggak jauh-jauh, misalnya parkir gedung F, B gitu ya untuk layanan kesehatan ya. Nah, itu sehingga tidak terlalu jauh masyarakat. Dan sekarang ini kan daya tampung parkir kalau memang banyak masyarakat yang ingin pelayanan kesehatan di RSUD kan cukup padat gitu. Iya. Oke Bang, kita udah panjang lebar nih bicara tentang pendidikan dan kesehatan nih Bang. Kesimpulannya Bang, bahwa pendidikan dan kesehatan di Kota Bekasi ini apakah di masa pandemi berjalan secara baik-baik saja atau mungkin tadi ada sedikit mungkin catatan-catatan dari Komisi 4 Bang? Iya, kita dengan aspek pendidikan kesehatan ini adalah ini kaitan dengan indeks pembangunan manusia. Nah, IPM Kota Bekasi ini sudah cukup baik, 8, sekian lebih. Betul. Nah, artinya bahwa pendidikan kesehatan bagus, pendidikan bagus, kesehatan bagus, dan daya beli kita yang memang mengalami agak sedikit menurun. Bahkan di Jawa Barat Kota Bekasi untuk IPM nomor 2 ya setelah Kota Bandung. Betul, IPM kita juga cukup bagus. Makanya kita berharap dua ini pendidikan kesehatan inilah menjadi penopang utama IPM Kota Bekasi. Oke. Sebelum kita tutup nih Bang, nah, mungkin ada sedikit Q&A nih Bang. Gak apa-apa Bang ya, sedikit kita refresh aja nih Bang. Ya. Oke. Ada 2 pilihan, nanti Abang tinggal jawab. Iya. Bisa dimulai? Ya. Kalau bicara ini Bang, kita pendidikan nih Bang. Biasa. Kalau bicara pendidikan, Abang biasanya lebih nyaman jadi dosen atau menjadi kepala sekolah? Dosen. Alasannya kenapa? Dosen itu kita bisa berdiskusi dengan mahasiswa, dan sebenarnya guru pun bisa berdiskusi. Tapi kalau mahasiswa ini kan kita lebih banyak banyak pembelajaran juga dengan mahasiswa. Ya, jadi mahasiswa ini kan ruang dialognya lebih dialog luas ya. Intelektualitasnya sudah terbangun, daya kritisnya ya, sehingga daya kritis inilah yang kita sama-sama bisa lakukan bersama untuk pengkritisan. Oke. Kalau bicara kita ngobrol bergeser terkait politik nih Bang. 2024 nyalek di Kota Bekasi apa nanti di provinsi? Nanti tergantung tugas partai. Jadi kembali lagi ke partai. Iya. Oke. Karena kita ini petugas partai. Petugas partai ya. Iya. Kalau bicara 2024 kan pileg, habis itu pilkada Bang ya. Iya. Kan pileg dulu ya. Iya betul. Karena syarat untuk pilkada lah kursi dari pileg ya. Perolehan kursi dari pemilihan 2024 ya. Kalau bicara Abang kan saat ini di PKS. 2024 PKS inginnya apakah menjadi B1 atau B2 nih?
B1. B1. Alasannya Bang? Ya, itu sudah menjadi amanat musyawarah daerah. Oke. Ya, bahwa seluruh peserta rapat dan juga hasil pemilu 2019 yang lalu, ya kita berharap mentargetkan PKS itu hampir kalau tidak salah 24 ya? 24 kursi. 2 kali lipat dari sekarang ini ya? 2 kali lipat dari sekarang. Oke, ya mudah-mudahan tercapai Bang ya. Amin. Menjadi apa? Mohon doanya. Pemimpin di eksekutif. Siap. Baik kalau Rejuk, mungkin demikian perbincangan kami dengan Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bekasi, Bang Sardi Effendi. Semoga beliau sehat selalu. Dan jangan lupa dukung terus channel Rukun Jurnalis Bekasi dengan cara like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Saya Muhammad Lukman undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.